Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini ya teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali nonton, bisa di like dulu di bawah sini dan jangan lupa di komen dan subscribe. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Gita Nurfitriani sebagai host 1 hari ini. Nama saya Bagus Dwi Satrio sebagai host 2 hari ini. Baik, jadi kita tentunya nggak cuma berdua aja, kita mengundang 3 narasumber lainnya. Boleh silahkan memperkenalkan diri para narasumber. Baik, bisa mungkin dari narasumber ke 1. Nama saya Agan Saberniando. Saya sebagai narasumber di sini dan ada teman saya. Saya Zatil ini narasumber kedua. Saya Mordio Mozart sebagai narasumber ketiga di sini. Oke, jadi tema hari ini kita akan membahas tentang peran keluarga dan pendidikan dalam isu feminisme dan disorientasi seksual. Jadi makanya kita udah mengundang 3 narasumber kali ini. Pertanyaan pertama, ini banyak banget yang masih belum mengerti dari pengertiannya dulu ya. Apa itu sebenarnya pengertian feminisme itu menurut narasumber itu apa? Menurut saya ya, feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ideologis yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Feminisme menentang diskriminasi berbagai gender dan memperjuangkan keadilan dalam akses pendidikan, pekerjaan, hukum, dan kehidupan sosial. Oke, jadi kira-kira pengertiannya itu tentang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki maupun itu perempuan dari segala aspek kehidupannya. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira dari pengertian feminisme itu tadi, apa kira-kira feminisme itu sebenarnya tuh apakah berarti itu membenci laki-laki atau sebenarnya enggak? Enggak. Sebenarnya feminisme bukan gerakan anti laki-laki. Tujuannya adalah memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, bukan membalikkan dominasi. Feminisme juga membela hak laki-laki untuk bebas dari stereotip gender, seperti harus selalu kuat atau tidak boleh menangis. Oke, berarti bisa disimpulin ya, aku bisa menyimpulkan sebagai host. Jadi kalau misalkan feminisme tuh sebenarnya memperjuangkan ya, jadi menyetarakan gender. Jadi laki-laki ataupun perempuan itu harus setara. Jadi menghilangkan stereotip dari gender-gender tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih dari narasumber. Jawabannya sangat kompleks sekali. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Menurut narasumber, kira-kira apa itu disorientasi seksual? Itu menurut kalian? Jadi secara ilmiah itu disorientasi seksual itu tidak digunakan. Malah yang digunakan itu orientasi seksual, yaitu keterkaitan emosional, romantis, atau seksual terhadap orang lain. Orientasi ini bisa heteroseksual, homoseksual, bioseksual, aseksual, dan lainnya. Semua ini dianggap dari spektrum alam manusia. Nah, fakta ini didukung oleh APA dari jurnal American Psychological Association. Oke, menurut kalian, apakah orientasi seksual ini bisa merubah karena pengaruh lingkungan yang ada di keluarga atau pendidikan gitu? Kalau menurut saya sih enggak ya, soalnya orientasi seksual itu bukan hasil dari pilihan atau pengaruh lingkungan semata. Menurut APA dan WHO, orientasi seksual ini berkembang karena kompleks antara faktor biologis dan psikososial. Tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa orientasi seksual bisa diubah secara paksa atau melalui
Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Mungkin bisa dilanjut oleh Oke, host baik. 1. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita udah tahu pengertian dari disorientasi seksual, pengertian dari feminisme, terus juga kita udah tahu kalau feminisme tuh sebenarnya bukan membenci laki-laki. Nah, sekarang ini tuh banyak banget ya pertanyaan dari orang-orang dari sekitar lingkungan, dari lingkungan kita tuh sering banget ditanyain, kenapa sih feminisme sama isu orientasi seksual itu sering dikaitkan? Ya, karena keduanya itu sama-sama memperjuangkan hak-hak kelompok yang termarginalkan oleh norma sosial dominan tuh, Mbak. Terutama patriarki. Nah, feminisme dan gerakan LGBTQ plus itu ya sama-sama menuntut pengakuan perlindungan dan keadilan bagi individu terlepas dari jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Oke, berarti dua-duanya tuh sama-sama memperjuangkan untuk keadilan ya, keadilan masing-masing. Oke. Menurut narasumber sendiri, kira-kira mengapa peran keluarga itu lebih penting dalam membentuk pandangan anak terhadap feminisme? Iya, ya. Nah, keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar tentang nilai, norma, dan peran gender. Nah, ketika keluarga menanamkan nilai kesetaraan dan menghargai peran perempuan dan laki-laki secara adil, anak akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih terbuka terhadap feminisme tuh. Gitu tuh, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh host 1. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah disampaikan bahwa keluarga itu memiliki peran yang penting dalam pandangan anak terhadap feminisme. Selanjutnya tuh sebenarnya kayak apa sih yang apakah memperkenalkan feminisme dan pendidikan seksual kepada anak-anak itu nggak terlalu dini, karena kan namanya anak-anak ya. Seharusnya tuh masih mau bermain aja, nggak usah berpikir yang terlalu berat gitu ya. Cuma yang mau saya tanyain kepada narasumber tuh itu tadi, apakah memperkenalkan feminisme dan pendidikan seksual kepada anak-anak tuh nggak terlalu dini? Ya, jawabannya itu tidak, Pak ya. Selama sampaikan sesuai tahap perkembangan usia, anak perlu belajar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kemampuan yang setara. Pendidikan seksualitas dasar seperti mengenal tubuh, kemudian batas privasi dan pentingnya rasa hormat justru penting untuk mencegah kekerasan dan pelecehan tuh. Oke, jadi penting ya bahwa kita harus memperkenalkan pendidikan seksual atau feminisme itu kepada anak-anak dari kecil, karena awalnya tuh kita ngajarinnya tuh yang simpel-simpel dulu aja, kayak batasan-batasan atau memperkenalkan tubuh-tubuh gitu ya, bagian-bagian tubuh kayak gitu. Oke, selanjutnya menurut para narasumber nih, gimana sih pendidikan itu dapat mempengaruhi kesadaran tentang kesetaraan gender? Menurut saya, pendidikan yang inklusif dan berbasis gender equality membantu siswa memahami hak dan kewajiban yang setara antar laki-laki dan perempuan, serta mencegah stereotip gender yang merugikan. Menurut laporan UNESCO tahun 2023, sekolah-sekolah yang mengintegritaskan pendidikan gender equality memiliki tingkat kekerasan berbasis gender yang lebih rendah dan partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam sains dan teknologi. Oke, terima kasih jawabannya dari narasumber. Pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut kalian bagaimana
peran pendidikan itu dapat membantu mencegah disorientasi seksual di kalangan remaja gitu. Jadi, pendidikan seksual yang komprehensif termasuk pemahaman tentang identitas gender, kesehatan reproduksi, dan etika dalam hubungan dapat membantu remaja mengenali identitas mereka dengan benar dan menghindari kebingungan seksual. Fakta ini tuh sudah didukung oleh negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Finlandia, memiliki kurikulum pendidikan seksual yang komprehensif yang membuktikan mampu menekan angka kehamilan remaja dan disorientasi seksual. Oke. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali ya, apalagi untuk kalangan remaja. Mungkin menurut kalian, apakah keluarga ini juga memiliki peran penting dalam mencegah disorientasi seksual pada anak? Ya, menurut saya ya, keluarga itu penting dalam membangun identitas seksual anak dengan memberikan pemahaman yang baik tentang gender dan moralitas sejak dini melalui komunikasi yang terbuka dan bimbingan yang sehat. Fakta ini juga sudah didukung oleh studi American Academy of Pediatrics menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional dan pendidikan seksual dari keluarga cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang identitas seksual mereka. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan ya kalau anak-anak yang memiliki dukungan emosional dan pendidikan seksual dari keluarga itu memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan anak yang tidak diajarkan. Selanjutnya nih, ini banyak juga yang ditanyain ya. Jadi peran ayah dan ibu itu dalam menanamkan nilai kesetaraan gender itu gimana peran kedua orang tua tersebut? Jadi peran ayah dan ibu itu ya memiliki peran penting dalam menunjukkan praktik kesetaraan gender tuh melalui tindakan sehari-hari ya, seperti berbagi tugas di rumah itu memberikan kesempatan yang sama memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan menghindari stereotip gender tuh. Oke, jadi perlu ya peran antara ibu dan ayah tersebut. Jadi tapi tuh kayak dampaknya tuh apa ya kira-kira menurut para narasumber nih, dampaknya tuh ada gak sih kalau pendidikan di sekolah itu mengabaikan isu feminisme dan kesetaraan gender? Ya, jadi mengabaikan isu feminisme dan kesetaraan gender dalam pendidikan dapat memperkuat stereotip gender tuh, membatasi kesempatan perempuan dalam bidang STEM ya, sains, teknologi, teknik, dan matematika itu serta meningkatkan resiko diskriminasi itu. Indah. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Tadi kan kita membahas tentang pendidikan yang di sekolah ya. Sekarang kita ingin berfokus apakah pendidikan agama dalam keluarga itu dapat berperan untuk mengarahkan pandangan terhadap feminisme dan disorientasi seksual. Jawaban saya iya, karena pendidikan agama dalam keluarga dapat membentuk pemahaman tentang peran gender dan norma seksual yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga membentuk pandangan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Dan di Indonesia itu, pendidikan agama dalam keluarga seringkali menjadi dasar dalam mendidik anak terkait peran gender dan hubungan sosial, sebagaimana diatur dalam nilai-nilai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain-lain. Oke, jadi bagi anak itu sangat penting ya pendidikan, tentunya pendidikan agama, tapi kan dalam usia yang masih dini gitu ya. Oke, jadi menurut narasumber, gimana pendekatan pendidikan inklusif dapat mengurangi diskriminasi
terhadap perempuan gitu. Menurut saya, pendidikan inklusif mengajarkan nilai-nilai keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan dan kesempatan yang sama tanpa memandang gender, sehingga mampu mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Dan faktanya, UNICEF melaporkan bahwa pendidikan inklusif di Afrika Selatan berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi hingga 15% dalam 1 dekade. Oke, baik, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah peran keluarga itu bisa mempengaruhi orientasi seksual seorang anak? Ya, secara biologis orientasi seksual secara tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, namun dukungan emosional dan nilai moral dari keluarga dapat membantu anak memahami identitas seksualnya dengan baik. Fakta ini sudah didukung oleh studi dari Amerika, yaitu APA, menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik dapat mengurangi resiko gangguan mental pada remaja LGBTQ+. Oke, berarti peran keluarga itu sangat berpengaruh walaupun tidak sepenuhnya, tapi tetap ada pengaruhnya ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih kira-kira sekolah tuh dapat berkontribusi dalam menanamkan nilai kesetaraan gender yang positif? Nah, sekolah dapat menginteraksikan materi kesetaraan gender dalam kurikulum, melatih guru untuk menghindari bias gender dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Fakta ini juga didukung oleh laporan Global Gender Report 2024 dari World Economic Forum, bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan yang inklusif dan ramah gender memiliki kesenjangan gender yang lebih rendah. Terima kasih. Nah, lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa solusi yang untuk mengurangi stereotip gender sejak usia yang masih dini gitu? Nah, dari solusi utama adalah dengan melakukan edukasi berbasis kesetaraan gender dalam keluarga dan sekolah tuh. Menurut penelitian dari Pusat Studi Gender dan Anak di Sunan Kalijaga ya, stereotip gender dapat dikurangi melalui kurikulum yang menampilkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam buku pelajaran, serta melalui kegiatan yang tidak membedakan anak berdasarkan jenis kelamin tuh. Gitu, Mas. Oke. Bagaimana orang tua dapat mendidik anak-anaknya agar tidak mengalami kebingungan identitas seksual? Jadi menurut panduan dari American Academy of Pediatrics, solusi yang disarankan adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka, tidak menghakimi dan menyediakan informasi seksualitas yang ilmiah dan sesuai usia, lingkungan yang aman secara emosional memungkinkan anak mengeksplorasi identitasnya dengan sehat dan penuh percaya diri tuh. Oke, terima kasih untuk jawaban dari narasumber. Dari pembicaraan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa feminisme dan isu orientasi seksual tidak hanya soal teori atau gerakan sosial, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari rumah, sekolah, hingga media sosial atau lingkungan dekat kita. Peran keluarga dan pendidikan ternyata itu sangat krusial dampaknya tentunya. Keluarga yang support dan pendidikan yang inklusif bisa menjadi kunci dalam membentuk generasi yang lebih adil dan terbuka, dan saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, jadi gak kerasa ya kita udah
sampai di dekat akhir-akhir kita tadi host sudah menyampaikan sedikit kesimpulan. Saya akan sedikit menambahkan sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita malam ini. Jadi kita juga bisa belajar bahwa feminisme itu bukan cuma tentang membenci laki, bukan tentang membenci laki-laki. Jadi feminisme itu tidak membenci laki-laki ya, tapi memperjuangkan kesetaraan gender. Dan orientasi seksual itu bukanlah gangguan atau kebingungan yang harus diperbaiki, tapi bagian dari keberagaman manusia yang harus dipahami dengan ilmu dan empati. Semoga setelah mendengarkan episode kali ini ya, teman-teman itu semuanya bisa mulai berdiskusi dengan lebih terbuka, terus juga lebih kritis, dan tentunya jauh lebih bijak dari sebelumnya. Perubahan itu nggak harus secara langsung besar gitu, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak kita mulai dari rumah, terus dari ruang kelas, bahkan dari cara kita ngobrol ke sesama teman, kayak gitu. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, saya mewakili dari host untuk berterima kasih kepada ketiga narasumber kita yang memberikan jawaban yang sangat kompleks, bisa diterima dan logis. Terima kasih. Bisa. Oke, makasih kembali Mas Bagus dan Ya, terima kasih ya. Kami juga terima kasih nih. Tadi beri Terima waktu. kasih. Baik, oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah bersedia untuk mendengarkan. Jangan lupa share podcast ini ke orang-orang terdekat kalian, karena edukasi yang baik itu dimulai dari percakapan yang kecil. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, semua orang punya hak untuk tumbuh dan untuk dihargai, apapun gender dan identitasnya. Terima kasih, sekian. Saya Gita Nur Fitriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pendidikan agama dalam keluarga itu dapat berperan untuk mengarahkan pandangan terhadap feminisme dan disorientasi seksual? Jawaban saya iya, karena pendidikan agama dalam keluarga dapat membentuk pemahaman tentang peran gender dan norma seksual yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga membentuk pandangan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Dan di Indonesia itu, pendidikan agama dalam keluarga seringkali menjadi dasar dalam mendidik anak terkait peran gender dan hubungan sosial, sebagaimana diatur dalam nilai-nilai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain-lain. Oke, jadi bagi anak itu sangat penting ya pendidikan, tentunya pendidikan agama, pendidikan dalam usia yang masih dini gitu ya. Oke, jadi menurut narasumber, gimana pendekatan pendidikan inklusif dapat mengurangi diskriminasi terhadap perempuan gitu? Menurut saya, pendidikan inklusif mengajarkan nilai-nilai keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan dan kesempatan yang sama tanpa memandang gender, sehingga mampu mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Dan faktanya, UNICEF melaporkan bahwa pendidikan inklusif di Afrika Selatan berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi hingga 15% dalam 1 dekade. Oke, baik, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah peran keluarga itu bisa mempengaruhi orientasi seksual seorang anak? Ya, secara biologis orientasi seksual secara tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, namun dukungan emosional dan nilai moral dari keluarga dapat membantu anak memahami identitas seksualnya dengan baik. Fakta ini sudah didukung oleh studi dari Amerika, yaitu APA
menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik dapat mengurangi resiko gangguan mental pada remaja LGBTQ+. Oke, berarti peran keluarga itu sangat berpengaruh walaupun tidak sepenuhnya, tapi tetap ada pengaruhnya ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih kira-kira sekolah tuh dapat berkontribusi dalam menanamkan nilai kesetaraan gender yang positif? Sekolah dapat menginteraksikan materi kesetaraan gender dalam kurikulum, melatih guru untuk menghindari bias gender dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Fakta ini juga didukung oleh laporan Global Gender Report 2024 dari World Economic Forum, bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan yang inklusif dan ramah gender memiliki kesenjangan gender yang lebih rendah. Terima kasih. Nah, lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa solusi yang untuk mengurangi stereotip gender sejak usia yang masih dini gitu? Nah, dari solusi utama adalah dengan melakukan edukasi berbasis kesetaraan gender dalam keluarga dan sekolah tuh. Menurut penelitian dari Pusat Studi Gender dan Anak di Uinsnan Kalijaga ya, stereotip gender dapat dikurangi melalui kurikulum yang menampilkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam buku pelajaran, serta melalui kegiatan yang tidak membedakan anak berdasarkan jenis kelamin tuh. Gitu, Mas. Oke. Bagaimana orang tua dapat mendidik anak-anaknya agar tidak mengalami kebingungan identitas seksual? Jadi menurut panduan dari American Academy of Pediatrics, solusi yang disarankan adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka, tidak menghakimi dan menyediakan informasi seksualitas yang ilmiah dan sesuai usia, lingkungan yang aman secara emosional memungkinkan anak mengeksplorasi identitasnya dengan sehat dan penuh percaya diri tuh. Oke, terima kasih untuk jawaban dari narasumber. Dari pembicaraan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa feminisme dan isu orientasi seksual tidak hanya soal teori atau gerakan sosial, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari rumah, sekolah, hingga media sosial atau lingkungan dekat kita. Peran keluarga dan pendidikan ternyata itu sangat krusial dampaknya tentunya. Keluarga yang support dan pendidikan yang inklusif bisa menjadi kunci dalam membentuk generasi yang lebih adil dan terbuka dan saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, jadi gak kerasa ya kita udah sampai di dekat akhir-akhir. Kita tadi host sudah menyampaikan sedikit kesimpulan. Saya akan sedikit menambahkan sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita malam ini. Jadi kita juga bisa belajar bahwa feminisme itu bukan cuma tentang membenci bukan tentang membenci laki-laki. Jadi feminisme itu tidak membenci laki-laki ya, tapi memperjuangkan kesetaraan gender. Dan orientasi seksual itu bukanlah gangguan atau kebingungan yang harus diperbaiki, tapi bagian dari keberagaman manusia yang harus dipahami dengan ilmu dan empati. Semoga setelah mendengarkan episode kali ini ya, teman-teman itu semuanya bisa mulai berdiskusi dengan lebih terbuka, terus juga lebih kritis, dan tentunya jauh lebih bijak dari sebelumnya. Perubahan itu nggak harus secara langsung besar gitu, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak kita mulai dari rumah, terus dari ruang kelas, bahkan dari cara kita ngobrol ke sesama teman, kayak gitu.
Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, saya mewakili dari host untuk berterima kasih kepada ketiga narasumber kita yang memberikan jawaban yang sangat kompleks, bisa diterima dan logis. Terima kasih. Bisa. Terima kasih kembali Mas Bagus dan Ya, Mbak terima Gita. kasih ya. Kami juga terima kasih nih. Tadi Ya, beri terima waktu. kasih. Baik. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah bersedia untuk mendengarkan. Jangan lupa share podcast ini ke orang-orang terdekat kalian, karena edukasi yang baik itu dimulai dari percakapan yang kecil.